Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Tommy yang baru saja pindah dari kota besar bersama ayahnya ke daerah pinggir kota yang terkenal sebagai zona kriminal. Di hari pertamanya menuju sekolah, terlihat Tommy membantu mengambil bola basket yang keluar dari lapangan. Namun bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, malahan dia dimaki-maki oleh kelompok kulit hitam. Singkatnya Tommy pun sampai di sekolah dan masuk ke dalam kelas. Namun ternyata dia dihampiri oleh orang-orang kulit hitam yang memaki-makinya tadi karena mereka merasa persoalan mereka belum selesai. Di sini Tommy pun mengalah dan pindah kursi sampai 3 kali. Karena sudah tak tahan dengan penindasan ini, Tommy pun hendak melawan. Namun untungnya sang guru pun segera datang hingga perkelahian pun batal terjadi. Di jam istirahat, Tommy yang belum punya teman memilih untuk menikmati sigaret begu sendirian. Namun siapa sangka seorang pria kocak bernama Romano datang dan berkenalan. Dan dialah orang yang jadi teman pertama Tommy di sekolah ini. Hey, hombre. You got next smoke? You okay, huh? I'll pay you back tomorrow. Lama kemudian, datanglah geng kulit hitam yang tadi mengganggu Tommy kini membawa pasukan yang lebih banyak. Dan geng kulit hitam ini dipimpin oleh seorang pria bernama Shortcut. Hey. Well, he don't look like much. Shortcut pun mencoba cari gara-gara dengan Tommy. Namun tanpa diduga, tiba-tiba datang geng kulit hitam lainnya yang dipimpin oleh Abraham Lincoln. Di sini, Abraham yang merupakan musuh geng Shortcut pun tak henti-hentinya membuli Shortcut, hingga Shortcut pun tak kuat menahan emosi. Ketika Tommy pulang sekolah, tiba-tiba Tommy dihampiri 2 orang om-om botak yang menunggu di depan rumahnya Tommy sambil membawa bedil. Your name Riley? Yeah. We come in? Right. Ternyata kedua orang ini adalah debt collector yang ingin menagih hutang ayahnya Tommy. Yang mana ayahnya Tommy ternyata memiliki hutang sebesar $1.250 karena kebanyakan main pakong. And this week's installment due today. You be sure and show Pops my message, huh? I'll show him. Menyadari ayahnya punya banyak hutang, di sore harinya Tommy pun mencoba mencari pekerjaan sampingan. Dia mencoba melamar di sebuah kafe milik orang tua teman sekelasnya yang bernama Dawn. Yeah, I could use one. You're not interested in a job, are you? Well, I'll ask my mom. Melihat dari badannya yang besar dan tampangnya yang sangar, akhirnya Tommy pun diterima sebagai pegawai dengan tugas nyupir alias nyuci piring. Di malam harinya, ketika Tommy selesai nyupir dan dia ingin membuang sampah, tiba-tiba dia dihampiri oleh Shortcut dan anak buahnya yang kebetulan sedang ngopi di sana. Shortcut pun mencoba mencari masalah lagi, namun Tommy mengatakan bahwa dia tidak mau bermasalah dengan Shortcut. Meski begitu, Shortcut dan teman-teman geng jomblo hitamnya masih saja rese sama si Tommy, hingga akhirnya namun tiba-tiba saja pertarungan mereka dihentikan oleh seorang pria yang kebetulan lewat di sana yang diketahui bernama Jack. Jack dan Tommy pun berkenalan di sini.
Jack yang ternyata merupakan seorang agen pencari bakat petarung bawah tanah mengatakan bahwa dia menyukai gaya bertarung Tommy dan dia menawarkan Tommy untuk menjadi petarung bawah tanah dengan bayaran yang cukup besar. You threw a hell of a bunch out there, don't we? We have these amateur bouts every Friday night. You fight a few rounds for me tomorrow night, I'll make it worth your while. Di sini Tommy yang memang kebetulan juga butuh uang, akhirnya menerima tawaran itu setelah bayarannya dirasa cocok. I need $1,250. $1,250. Ketika di rumah, ayah Tommy menanyakan pada Tommy bagaimana pengalamannya di sekolah baru. Dan Tommy pun menjelaskan bahwa di sekolah baru dia baik-baik saja. Hanya saja tadi siang ada 2 orang debt collector mencari ayahnya. How's the new school? It's okay. These guys, one of them had a gun. Di sini akhirnya terungkap fakta bahwa keterpurukan keluarga mereka sampai harus pindah rumah berawal dari ibu Tommy yang meninggal karena sakit. Come here, son. Sit down. I know I wasn't any help to you when your mother died. Karena tidak bisa menerima kenyataan itu, sang ayah judi hingga akhirnya sang ayah khilaf meminjam uang sama rentenir. Drinking a lot and I lost the job and I could win big money playing cards and Namun di sini sang ayah meminta Tommy agar tidak perlu khawatir karena kini sang ayah sudah mendapatkan proyek baru di luar kota yang bayarannya bisa untuk melunasi hutang judi dan juga hutang BUMN. sorry for myself and I got this job. These guys are gonna get paid. They're gonna get their money. Hari pun berganti. Di malam itu, Tommy pun mendatangi tempat pertarungan ilegal yang kemarin ia sepakati. You okay? Where you going? Tommy Riley, I'm supposed to fight. You come with me. Terlihat tempat tersebut dipenuhi sekali banyak penonton yang begitu antusias karena acara tersebut juga mengandung unsur perjudian. Di sini Tommy diperkenalkan pada seorang pria bernama Noah, yang mana Noah ini adalah orang yang mengurus segala kebutuhan Tommy sekaligus melatih Tommy untuk pertarungan ilegal bawah tanah. Call me Noah. Got no damn arc. I ain't even got a rowboat. Sambil mempersiapkan Tommy, Noah menjelaskan bahwa dalam pertarungan ini hanya memiliki satu aturan, yaitu tidak ada pelanggaran. Setiap petarung bebas melakukan apa saja selagi masih menggunakan tangan kosong. I got another boy that looks good. Di tempat itu tanpa disangka Tommy bertemu dengan Shortcut dan juga Romano karena ternyata mereka berdua juga merupakan petarung di tempat ini. Hey, hombre, you want a circuit now? Mind if I join you? Not at all. Shit, man, I could have had you. Fucking head off. Diketahui lawan pertama Tommy di malam ini adalah seorang pria bernama Black Death. Romano yang terkejut mendengar itu menyarankan Tommy untuk mewaspadai pukulan tangan kanannya karena Black Death adalah salah satu petarung paling mematikan. Who you find anyways? A guy named Black Death. Listen, you stay clear of his right hand, here. Singkatnya Tommy pun memasuki ring. Terlihat para penonton yang begitu mendukung Black Death dan meremehkan Tommy karena Tommy adalah petarung baru. Meski begitu, Tommy sama sekali tidak peduli hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Black Death sudah mulai terlihat curang dengan melakukan serangan siku, bahkan sampai mengincar kantong menyan Tommy. Akibat serangan nakal itu, Tommy pun sempat pingsan dan harus disiram dengan air. Merasa masa depannya terancam, di sini Tommy pun menjadi murka hingga akhirnya Tommy langsung melakukan serangan balik dengan begitu brutal. Semua orang tercengang melihat kemenangan Tommy yang di luar prediksi BMKG. Bahkan Jack yang tadinya skeptis kini berubah pikiran dan berminat untuk mengontrak Tommy sebagai petarungnya. Namun Tommy yang merasa bayaran yang dia terima malam ini sudah cukup untuk melunasi hutang ayahnya, memilih untuk menolak dan berhenti dari aksi baku hantam ini.
No, he's not. So, where's my money? By the gym Monday afternoon, you get your money and we talk some more. Keesokan harinya, Tommy pun disuruh menjumpai Mr. Horn untuk mengambil bayarannya, yang mana diketahui bahwa Mr. Horn ini adalah pendiri dari kompetisi petarung ilegal bawah tanah itu. What do you want, Tommy? I just want the money that you owe me. Di sini, Mr. Horn juga mencoba membujuk Tommy agar mau dikontrak untuk menjadi petarungnya. Namun, karena Tommy terus menolak, akhirnya Mr. Horn pun segera memberikan bayarannya dan Tommy pun langsung pergi. I'm not interested. Romano yang mengetahui keputusan Tommy ini pun segera pergi menyusul Tommy. Dan di sini Romano memberikan Tommy sebuah topi sebagai kenang-kenangan sekaligus simbol persahabatan. I got you something. This is my first hat. You look sharp, man. Di malam harinya, Tommy pun membayar hutang pada debt collector. Namun di sini ternyata Jack melihatnya dan Jack segera menelpon Mr. Horn karena dia memiliki sebuah rencana. Hey, Sharky, Pappy Jack. There's a couple of your collectors down here. All right. Keesokan harinya, ketika berangkat sekolah, Jack pun menghampiri Dawn dan berkata bahwa dia sudah berhenti dari kompetisi baku hantam itu. I'm not boxing anymore. It was a one-shot deal. Namun tak lama kemudian muncullah Jack yang menyuruh Tommy segera menjumpai Mr. Horn dengan sedikit mengancam. Mr. Horn wants to see you. Know half a dozen ways to make a guy get into an automobile. Singkatnya mereka pun bertemu. Mr. Horn pun memberitahu bahwa debt collector yang kemarin menjumpai Tommy sesungguhnya adalah anak buah Mr. Horn. Take a look at the signatures. Father's markers. Dan berdasarkan laporan terbaru anak buahnya, ternyata saat ini diam-diam ayah Tommy kembali berjudi dan juga kembali meminjam uang sebesar $115.000. Somewhere in the neighborhood of $15,000. Father has managed to accumulate gambling debts. Di sini Mr. Horn pun memberikan penawaran pada Tommy, yaitu jika Tommy mau kembali dan memenangkan beberapa pertandingan untuknya, maka Mr. Horn akan menganggap lunas semua utang-utang ayah Tommy. Do you a favor? I bought the debts. Do you understand? Mendengar itu, karena tidak ada pilihan, akhirnya Tommy pun setuju. Okay. Ketika pulang dari tempat itu, di perjalanan Tommy melihat Abraham yang sedang sendirian tiba-tiba dikeroyok oleh geng shortcut. Dan tanpa pikir panjang, Tommy pun langsung berupaya menolong Abraham. Mereka pun berhasil selamat. Abraham tak lupa mengucapkan terima kasih pada Tommy yang sudah mau menolongnya tanpa pandang bulu. Di sini Abraham juga sedikit menceritakan tentang kehidupannya yang ternyata sudah memiliki anak meskipun dia masih sekolah. Sebab meskipun Abraham masih anak-anak, ternyata dia sudah pandai bikin anak. Dan karena hal inilah yang akhirnya membuat Abraham nekat mengikuti pertarungan bawah tanah supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Singkatnya di malam hari, Abraham pun melakoni pertarungannya melawan petarung yang berbadan besar. Terlihat Tommy yang begitu khawatir pada sahabat barunya ini karena lawannya bolak-balik melakukan kecurangan. Untungnya di sini Abraham tidak patah semangat dan bisa bangkit lagi untuk menghajar lawannya bertubi-tubi. Dan Abraham pun menang. Setelah pertarungan selesai, Tommy pun pergi mampir ke rumah Noah. Di sini Tommy ingin mencari tahu mengenai latar belakang Mr. Horn. Tell me about Horn. Dengan senang hati, Noah pun menceritakan
bahwa dulunya Mr. Horn adalah petarung tinju profesional yang hampir tak terkalahkan. Namun di suatu hari, dia pernah melangsungkan pertarungan yang amat dahsyat yang mengakibatkan lawannya cedera seumur hidup, sementara Mr. Horn sendiri harus melakukan operasi di kakinya berkali-kali. Bertahun-tahun Mr. Horn tidak pernah menyerah untuk mengobati kakinya, hingga akhirnya kakinya pun sembuh total. Namun sayangnya, meskipun sudah sembuh total, usia Mr. Horn yang terus bertambah mengakibatkan dirinya hilang performa terbaiknya. Dan semenjak saat itulah, Mr. Horn memulai hidup barunya sebagai seorang pebisnis dan juga mendirikan kompetisi pertarungan bawah tanah yang ilegal itu. Hari pun berganti. Pagi itu, Tommy yang sedang latihan tinju tiba-tiba dijenguk oleh Dawn yang khawatir pada Tommy karena sudah berhari-hari tidak masuk sekolah. Where you been, Tommy? People are asking. You're not at school or Millie. I don't have time for school right now. Di sini Tommy pun menjelaskan semuanya pada Dawn, yang mana pada intinya Tommy mengikuti pertarungan bawah tanah bukanlah karena untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membantu sang ayah melunasi hutang-hutangnya. I gotta fight. Nobody has to fight, but it's illegal, Tommy. But if I don't fight, Horn will kill him. Mendengar itu, Dawn pun menjadi kagum pada Tommy yang ternyata seorang anak yang berbakti. Dan hal itu pula yang membuat Dawn kini benar-benar jatuh cinta pada Tommy. I have to go. Hari-hari pun berganti. Terlihat hubungan Tommy dan Dawn pun yang semakin dekat. Bahkan Dawn sudah tak segan-segan lagi nyosor Tommy di depan umum. Penonton ada yang mau disosor juga. Selain itu, baik di sekolah maupun di sasana latihan, Tommy kini juga terlihat bersahabat baik dengan Romano dan juga Abraham. Hingga di suatu malam, diadakanlah pertarungan antara Romano melawan Shortcut. Di sini terlihat Romano yang begitu karena berhasil menguasai pertandingan. Hingga di saat turun minum, Tommy pun melihat ada yang aneh pada Shortcut, yang mana ternyata diam-diam Shortcut meminta asistennya untuk mengoleskan sebotol minyak nyong-nyong di sarung tinjunya. Dan benar saja, ketika Romano menghirup aroma minyak nyong-nyong itu, tiba-tiba Romano mulai kehilangan penglihatannya, hingga akhirnya Shortcut pun terlihat bebas memukuli Romano dengan brutal. Anehnya dalam kondisi seperti itu, panitia sama sekali tidak menghentikan pertandingan hingga membuat Tommy terpaksa bertindak. Dan Romano terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Di keesokan harinya, Tommy pun berusaha mencari rumah sakit tempat Romano dirawat. Hingga akhirnya Tommy pun mendapati info dari Noah bahwa kemungkinan Mr. Horn menempatkan Romano di salah satu rumah sakit termurah di kota ini. Singkatnya, Tommy pun berhasil menemukan Romano yang saat itu sedang dirawat dengan perawatan ala kadarnya. Dan karena Romano didiagnosa mengalami kematian fungsi otak, ditambah lagi cuma ditangani dengan alat seadanya karena nggak punya BPJS, akhirnya Romano pun wafat. Romano, it's Tommy Riley. No use knocking that door. Leave him brain dead. Singkat cerita, di suatu malam akhirnya giliran Tommy yang akan dipertarungkan melawan Shortcut. Di sini Shortcut pun mencoba memprovokasi Tommy dengan mengatakan, Noah pun meminta Tommy untuk tenang dan jangan emosi supaya dia bisa balas dendam dengan maksimal. Listen to me.
Anger is your enemy. That's what's gonna get you beat out there. It's a mind game. Singkatnya, pertarungan pun dimulai. Tommy yang sudah tahu cara curang shortcut tentu saja dapat dengan mudah menghindari cara curang itu. Di sini Tommy sudah tidak peduli dengan sportivitas. Bahkan dia sama sekali tidak segan untuk menyerang kantong menyan shortcut. Dan shortcut pun ketika Tommy hendak pulang, tiba-tiba dia dihampiri oleh Abraham dan istrinya untuk diajak berkenalan. Dan setelahnya sebagai sahabat yang baik, Abraham pun mengantarkan Tommy pulang ke rumahnya. Hey, hotshot, you wanna lift? Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada Dawn yang menunggu di sana. I knew you were fighting shortcut tonight. Menyadari Tommy yang kecapean karena bertarung, dengan inisiatif Dawn pun langsung menservis Tommy dengan permainan kuda-kudaan. Yah, kasetnya macet bro. Tolong bantu like, comment, share, dan subscribe ya guys, biar gua bisa beli kaset yang asli supaya kedepannya para penonton jomblo enggak maksudnya enggak kecewa. Oke lanjut. Hari pun berganti. Pagi itu ketika Abraham sedang berlatih, tiba-tiba saja dia terjatuh. Dan ketika diperiksa oleh dokter, sang dokter mengatakan bahwa kemungkinan kepala Abraham mengalami cedera alias bocor halus karena terkena tendangan keras ketika pertandingan pekan lalu. When he got kicked in the head by that heavyweight. He was last week. What's the matter with him, Doc? A blood vessel in his head. Demi keselamatannya, sang dokter pun menyarankan agar Abraham istirahat dahulu minimal 3 bulan. Sebab jika Abraham terkena pukulan keras di kepalanya sekali lagi saja, maka hal itu bisa mengakibatkan kelumpuhan. Recommending a 60-day layoff. Not serious though, if he rests. Di malam harinya ketika Tommy datang ke arena, Tommy dibuat bingung karena calon lawannya malam ini malah bertarung dengan petarung lain. What's Enrico doing in the ring with Tiny Tim? I'm supposed to fight Enrico. Dan ternyata Mr. Horn telah merubah jadwal pertarungan malam ini, yang mana pada malam ini lawan Tommy telah diganti menjadi Abraham. We found a last-minute replacement. The Horn's offering 20 G's to the winner. Tommy yang tidak terima dengan pertarungan ini pun mengajak Abraham untuk menolak. Namun di sini Abraham malah tidak keberatan dengan keputusan Mr. Horn dan meminta Tommy untuk tidak menahan diri. I won't do it. I ain't gonna fight you! You, my friend, don't fuck with my life. I got no choice, Ghost! Tak mau menyerah, akhirnya Tommy pun menjumpai Mr. Horn sendirian untuk menolak pertarungan ini. Namun karena keputusan Mr. Horn yang sudah bulat, maka Tommy pun tidak bisa berbuat apa-apa. Fight Lincoln and you're gonna beat him and I'm gonna make a lot of money. I'm not fighting Lincoln. Fuck you. Di ruang ganti, Jack pun berusaha membujuk Tommy dengan bayaran yang besar serta popularitas agar Tommy mau bertarung serius melawan Abraham. $2 million in your pocket when you fight for the title. I rise on the moon, kid. The broads love you, the people love you, and we're with you, champ. I'm trying to concentrate. Menyadari Tommy yang tidak mempan dengan rayuan, Jack pun segera menangkap Dawn untuk dijadikan sandera agar Tommy mau bertarung dengan serius. Hey, how are you, beautiful? Singkatnya, kedua petarung pun memasuki arena dan ternyata pertarungan ini adalah partai yang paling dinanti oleh para penonton. Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Abraham terlihat begitu serius dalam menyerang Tommy. Namun Tommy yang tahu kondisi kesehatan Abraham tentu saja lebih memilih untuk bertahan. Di sini Abraham terlihat kesal, sebab jika Tommy tidak bertarung dengan serius, maka Mr. Horn tidak akan memberi mereka berdua bayaran. Ketika turun minum, Mr. Horn pun memanfaatkan Dawn supaya Tommy mau menyerang Abraham.
Menyadari hal itu, di ronde berikutnya Tommy pun menyerang Abraham tapi menghindari bagian kepala. Karena satu pukulan di kepala saja bisa membuat Abraham kehilangan masa depan. Sambil bertarung, mereka pun saling berdebat, yang mana Tommy mengatakan bahwa penonton hanya menjadikan mereka sebagai bahan taruhan dan sama sekali tidak peduli dengan keselamatan mereka. Bahkan jikalau di antara mereka ada yang mati sekalipun, tetap saja sesungguhnya yang menang adalah Mr. Horn. Melihat kondisi Tommy yang sudah babak bunyak tapi masih tidak mau melawan, akhirnya Abraham pun sadar betapa sayangnya Tommy pada dirinya. Dan di sini Abraham pun memutuskan untuk berhenti hingga membuat para penonton menjadi marah. Lincoln, take him down. Take him down now. Begitu juga dengan Mr. Horn yang langsung memarahi Abraham di atas ring. Namun di sini dengan tegas Abraham mengatakan bahwa dia juga akan berhenti bekerja pada Mr. Horn. You get over there and you kick his ass. No, I'm not fighting for you no more. You don't say no to me, boy. Melihat itu, tentu saja Tommy tidak terima dan dengan penuh amarah, dengan lantang Tommy pun menantang Horn untuk berbaku hantam. Sebelum bertarung, Tommy pun menantang Horn untuk bertaruh. Yang mana jika Tommy menang, maka semua hutang ayahnya harus dianggap lunas. Dan jikalau Tommy yang kalah, maka Tommy bersedia menjadi petarung Horn seumur hidup tanpa dibayar. You win, you and your old man, and you're free. When I win, you belong to me. Deal. Horn pun setuju dengan pertaruhan ini. Namun pada pertarungan kali ini, Horn merubah peraturan pertarungan menjadi pertarungan gladiator. Yang mana pada pertarungan ini, fighter tidak dilengkapi dengan sarung tangan tinju dan juga tidak ada batas waktu karena ini pertarungan tanpa ampun. Meskipun sudah tua, ternyata pengalaman Horn tidaklah main-main. Terbukti ketika Tommy menyerang, Horn langsung menangkisnya dengan bagian tulang kepala yang membuat tangan Tommy auto keceklik. Yang mana diketahui ternyata tulang kepala ini adalah bagian tubuh manusia yang paling keras. Maka dari itu menangkis dengan bagian ini akan sangat ampuh bahkan tanpa perlu merasakan sakit. Ya benar, ini mirip jurusnya si Murah Hobin. Meskipun sudah mental, Tommy pun memilih naik ke atas ring lagi. Dan ketika Horn kembali menyerang, Tommy langsung meniru jurus Horn yang membuat jari tangan Horn auto patah. Tommy pun mulai mempelajari gaya bertarung Horn, hingga dia bisa menyimpulkan bahwa kelemahan Horn adalah di emosinya. Tommy mencoba memancing Horn dengan pura-pura cedera di tangan bagian kanan. Dan ketika sudah terpancing, dan Horn pun semaput. Penonton pun menyambut meriah akan sejarah yang baru saja tercipta. Begitu juga dengan Noah yang terlihat begitu bangga pada Tommy. Setelahnya Tommy pun memeluk Dawn yang sedari tadi khawatir padanya, serta bersalaman dengan Abraham sekaligus untuk menandakan film ini berakhir, alias tamat.